rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Alhamdulillah, kita merayakan tahun baru Islam Hijriah. Teman-teman ini bertanya, hari ini merayakan hari apa? Memalukan ketika orang Islam tidak tahu bahwa ada yang namanya tahun baru Islam, Muharram, 1 Muharram Hijriah. Orang-orang yang katanya modern, berpendidikan high class, hebat, mereka merayakan Happy New Year, tahun barunya orang nonis atau non-muslim atau kafir. Itu bukan kita. Kita orang Islam wajib merayakan 1 Muharram, tahun baru umat Islam. Umi masih ingat dari kecil ketika Umi di Singapura, itu pasti setiap tahun ada perayaan pesta tahun baru Happy New Year. Jadi ada kembang api, ada acara konser, macam-macam. Kita masih sekolah, nanti kita ada konser, ada performance, mengikut apa yang sudah ditetapkan dari sekolah. Sekarang kita sudah sadar, kita sudah hijrah dari tidak tahu menjadi tahu, bahwa sebagai orang Islam kita wajib memperingati dan merayakan hari Happy New Year umat Islam, yaitu di 1 Muharram. Sebenarnya acara masih ada lagi yang lain, tapi karena waktu sudah sangat mendekati hari Jumat dan sholat Jumat, minta maaf tadi dilakukan karena kalau datang dengan nenek tidak bisa cepat-cepat. Tetapi tidak apa-apa, yang penting kita tahu ini hari 1 Muharram harus dirayakan. Kita di Malaysia, sangat beruntung, tanggal merah. Beda dengan Singapura. Singapura orang lain bekerja karena mereka mayoritas non-muslim. Jadi tidak ada yang namanya tahun baru Islam. Kita sangat beruntung dan insya Allah sampai kiamat kita akan terus merayakan 1 Muharram tahun baru Islam. Nanti Anda semuanya akan selesai dari iman, Anda akan masuk ke masyarakat, Anda akan pimpin sekolah, pimpin madrasah, pimpin pesantren, pimpin organisasi masyarakat, pimpin koperasi. Anda akan selalu dengan 1 Muharram harus dirayakan. Dimulai dari malam kita membaca doa akhir tahun mendekati maghrib. Sebenarnya sesudah asar sudah bisa kita bacakan, tapi lebih afdal kita kumpul semua di masjid. Di Singapura, masing-masing Singapura juga membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Dan jangan berani-berani orang-orang yang Wahabi memberitahu bahwa itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa salahnya kita merayakan sesuatu, menjalankan sesuatu yang baik? Di hari terakhir, tahun yang lalu, kita tutup dengan membaca doa akhir tahun. Selesai sholat maghrib, kita baca doa awal tahun. Bukankah itu sangat indah, sangat bagus, sangat baik kita lakukan sebagai tradisi turun temurun sampai kiamat anak cucu turunan kita akan merayakan, melakukan doa akhir tahun dan awal tahun. Kumpul di masjid, kumpul di rumah-rumah kalau misalnya masih jauh, kumpul di tempat majelis taklim, kumpul di TPQ, tidak apa-apa.
kumpul orang Islam. Kita baca doa akhir tahun, habis maghrib, awal tahun, sholat berjamaah maghrib dan isya. Kalau kita mau bikin pesta kembang api, tafadhol. Kita makan-makan, kita bikin pesta, kan seperti orang-orang barat. Kalau tahun baru kita bikin pesta, mabuk-mabukan sampai pingsan di tengah jalan. Umi ingat satu kali waktu Umi merayakan, sebenarnya merayakan, Umi diajak sama Umi ke Kuala Lumpur. Pas tahun baru, Happy New Year, tahun baru Masehi. Tahun barunya orang non-Muslim. Umi tidur di hotel Hyatt, hotel bintang 5, dan hotel itu ada di tengah-tengah Bintang Walk. Jadi kalau di Indonesia, di Jakarta ada yang namanya Sudirman, Tamrin, daerah protokol, daerah di mana kumpul orang-orang kalau mau merayakan tahun baru. Kalau di Singapura ada yang namanya Orchard Road, di Malaysia, Kuala Lumpur namanya Bintang Walk. Di situ kumpul orang, duduk-duduk, makan-makan, minum-minum, ngobrol sambil tunggu awal tahun atau tahun baru Masehi. Di situ pilihan orang-orang Arab, mau laki-laki dan perempuan, bermabuk ria. Yang perempuan bila pakai hijab, mudah-mudahan mereka kafir. Kan banyak orang Arab yang Kristen, Yahudi juga ada. Jadi tidak berjilbab, tidak berhijab. Mereka mabuk-mabuk, ada yang tergeletak, muntah, menjijikan. Padahal kita tahu rata-rata orang Arab adalah orang Islam. Sebab itu Nabi diturunkan bagi bangsa Arab dan seluruh umat manusia sampai kiamat. Itu bukan pekerjaan orang Islam. Jadi mengingatkan, tolong rayakanlah tahun baru Islam dengan cara yang sangat Islami. Hari malam kita baca doa, kita sholat berjamaah, ada tausiah, baca maulid sedikit, baca yasin. Itu yang paling baik. Menutupi tahun baru, menutupi tahun terakhir dan membuka tahun baru dengan berdoa, sholat berjamaah. Insyaallah wali-wali santri di mana saja berada, alumni di mana saja berada akan melakukan hal yang sama. Baca doa akhir tahun, awal tahun dan merayakan tahun baru Hijriah dengan doa dan ibadah. Senang kita sudah bisa merayakan tahun baru 1 Muharram, dan insyaallah dengan tahun baru ini kita punya tekad yang lebih baik, benar-benar hijriah, menjadi manusia yang lebih baik, dari yang kurang baik menjadi lebih baik, tidak baik menjadi sangat baik. Yang dulunya malas belajar, malas ibadah, malas pahlawan, malas yang lain-lain, sekarang dibuang malasnya menjadi sangat rajin, lebih rajin. Itu yang namanya hijrah. Tahun baru hijrah. Berarti kita harus berhijrah dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik, kalau bisa sangat baik atau the best. Karena manusia yang dinanti Rasulullah SAW adalah manusia yang di akhir zaman, yang tidak berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan kepada Rasulullah SAW. Manusia yang menjadi pemimpin, fatonah, amanah, siddiq, untuk takbir. Sekali lagi mohon maaf doa batin, kita membuka hari ini dengan tulis Bismillahirrahmanirrahim tadi 313 kali, dan insyaallah semuanya sudah selesai menulis. Ini juga sudah selesai, dan simpanlah tulisan 313 kali Bismillahirrahmanirrahim di dompet Anda. Insyaallah dompet Anda akan selalu penuh dengan rezeki yang hari-hari Anda akan penuh dengan sehat dan kuat untuk beriman, beribadah dan bertakwa.
menonton bagaimana wali memberitahu besannya bahwa kekayaan itu bukan apa-apa. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang sehat mati, orang sakit juga mati. Semua orang pasti mati. Yang kita tinggalkan adalah hanya 3: amal ibadah kita, terutama yang wakaf, keturunan yang soleh dan solehah, dan ilmu yang bermanfaat. Insyaallah didoakan kita semua selamat, sukses sampai syurga Jannatul Firdaus, menjadi manusia-manusia keturunan yang soleh dan solehah, hafidh-hafidhah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, selalu hidup demi Allah, demi Rasulullah SAW, dan mengamalkan surah Al-Asr demi waktu